Literasi bukan sekedar baca dan tulis saja. Membaca tidak harus soal pelajaran. Perpustakaan, kalau ada, kenapa tidak coba dikunjungi? Walau begitu, apakah harus ke perpustakaan dulu, baru kita berliterasi? Berliterasi bisa di mana saja, menyesuaikan dengan tempatnya. Di rumah, di sekolah, bahkan di jalan pun kita bisa berliterasi. Begitupun dengan membaca. Apa yang kita baca bisa berupa selembaran maupun buku, serta bisa berbentuk cetak maupun digital. Begitupun perpustakaan, yang dimana perpus digital atau e-perpustakaan dapat kita akses melalui perangkat digital yang kita gunakan jika kita tiada waktu untuk ke perpustakaan sekitar. Jadi, masih ada alasan lagi untuk menunda berliterasi. To the basement, replacement goes as placement. Big bucks payment, I dirty like a slave man. Began to lose patience to these complacent successes who assesses rules that assassinate us like me. A lot of confidence, but far from vanity. Reason why I got a crew behind me, my family. Di masa sekarang, perpustakaan umum semakin bertebaran di mana-mana. Dibandingkan jenis perpustakaan lainnya, perpustakaan umum lebih banyak menyediakan beragam buku selain buku non-fiksi. Novel-novel dengan beragam genre juga mulai berjajar di rak-rak buku di perpustakaan. Dibandingkan dulu, yang perpustakaan itu kebanyakan hanya menyediakan buku-buku pelajaran dan sejenisnya. Biaya masuknya juga mulai berkembang. Ada yang gratis masuk dan ada yang harus bayar. Baik dengan cash maupun e-money. Ya, tidak apa-apa sih selama kita bisa mengakses seluruh buku di perpustakaan tersebut. Selain itu, fasilitas di perpustakaan juga kini semakin berkembang, mulai dari adanya pendingin ruangan, meja dan kursi yang beragam, serta ada beberapa yang disediakan fasilitas makanan dan minuman, yang pastinya harus dibayar kalau Anda mau beli. Perkembangan perpustakaan yang semakin maju ini pastinya membawa dampak positif. Salah satunya, kita semakin nyaman untuk membaca, belajar, dan menimba ilmu dengan berbagai koleksi buku yang ada di perpustakaan. Cuman, kalau misalkan kita tidak ada waktu untuk pergi ke perpustakaan sekitar, sekarang ada yang namanya perpustakaan digital. Kita dapat mengakses berbagai koleksi buku hanya dari ponsel kita, ringan, dan dapat dibaca dengan satu tangan. Ya, walaupun tidak selengkap perpustakaan lokal, tapi siapa tahu kan ada buku yang ingin kau baca, dan ternyata ada di e-perpustakaan. Seiring berkembangnya zaman, perpustakaan kini semakin beragam, baik dari sisi koleksi buku maupun fasilitas yang ditawarkan, serta kemudahan mengakses perpustakaan dengan hanya membayar biaya yang diberikan. Kita sudah dapat mengakses seluruh perpustakaan tersebut. Perpustakaan digital juga salah satu inovasi yang memudahkan orang-orang yang ingin membaca berbagai buku, namun tidak memiliki waktu untuk ke perpustakaannya langsung. Jadi, tinggal akses lewat perangkat digitalnya dan voila, berbagai koleksi buku siap untuk dibaca. Perkembangan perpustakaan yang semakin maju ini haruslah diiringi dengan budaya bacanya juga. Tapi, apakah demikian? Meskipun perkembangan perpustakaan di Indonesia semakin maju, budaya baca di Indonesia masih mengalami tantangan yang signifikan. Meskipun tingkat melek huruf mencapai 95,9 sampai 99% di tahun 2023, nyatanya minat baca masyarakat tetap rendah. Menurut UNESCO, indeks minat baca Indonesia hanya sebesar 0,001%, yang berarti dari 1.000 orang hanya satu yang memiliki minat baca tinggi. Lalu, bagaimana agar minat baca di Indonesia menjadi lebih meningkat? Mulailah membaca buku yang isinya ringan dulu. Maksudnya ringan di sini terkait topik atau cerita yang dibahas. Jadi, jangan langsung membaca buku yang topik atau ceritanya berat seperti buku tentang filsafat kalau ujungnya tidak paham dengan topik yang dibawakan pada buku tersebut. Ibaratnya, kamu baru main sebuah game dengan karakter level awal, terus kamu langsung melawan bos dengan level tinggi, dan pastinya Anda langsung kalah karena perbedaan level yang begitu jauh. Begitupun dengan membaca. Mulailah membaca buku yang isinya ringan seperti novel, cerpen, atau komik. Saya sendiri lebih suka membaca komik sih dibandingkan membaca novel. Karena menurut saya, komik lebih mudah dipahami ceritanya karena disandingkan dengan panel-panel gambar. Selain itu, halaman komik pada satu buku itu tidak terlalu banyak sehingga dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 kali duduk. Tapi kembali lagi, itu tergantung orangnya suka buku jenis apa. Apakah novel, komik, atau lain-lain.
Intinya, kalau sudah terbiasa membaca buku yang ringan, baru lanjut ke buku yang agak berat. Ibaratnya, Anda sudah mencapai level yang tinggi dan Anda siap untuk melawan bos yang levelnya tinggi juga. Tapi, kalau misalkan tidak ada yang jual buku yang kita mau di kota kita, gimana dong? Contoh, saya ingin membeli komik berjudul Blue Box. Namun saat saya cek di toko buku di kota saya, ternyata tidak ada atau kosong stoknya. Solusinya bagaimana? Kalau dari saya sih, cobalah cari di internet e-book dari buku yang Anda cari. Kalau saya mencoba cek di aplikasi komik dan saat saya cari, ternyata ada. Walaupun masih berbahasa Inggris, tapi tidak apa. Setidaknya saya paham apa yang dikatakan dan sekalian belajar kosakata baru kan? Tapi, bagaimana kalau misal bukunya mahal? Kalau komik Blue Box yang saya ingin beli tadi sebenarnya ada yang jual di online. Cuman harganya pasti akan naik karena ditambah ongkirnya juga kan. Apalagi saya tinggal di luar Pulau Jawa kan. Solusinya gimana kalau ada buku yang ingin dibeli tapi mahal? Sekali lagi, cobalah cari e-book dari buku yang Anda cari di internet atau di aplikasi. Dan Anda bisa datang ke perpus di kota Anda untuk mencari tahu apakah buku yang Anda cari ada di perpustakaan itu atau tidak. Selain itu, cobalah untuk nabung sedikit demi sedikit yang pasti. Jika konsisten, pasti akan terbeli buku yang Anda inginkan. Ada banyak cara untuk kita meningkatkan minat baca kita terhadap buku. Dan jika ada halangan, pasti ada solusinya. Apalagi di masa sekarang ada yang namanya e-book yang bisa menjadi alternatif dari buku fisik yang bisa diakses melalui perangkat digital yang ringan. Serta bisa didapat dengan harga yang lebih murah atau bahkan gratis dibandingkan buku fisiknya. Jadi, masih mau menunda meningkatkan minat baca kita? Literasi bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi bagaimana seseorang memahami dan menerapkan informasi. Perkembangan literasi juga ditopang dengan pilar lain seperti budaya baca dan perpustakaan. Perpustakaan, baik fisik maupun digital, perpustakaan kini semakin berkembang dan mempermudah akses ke bahan bacaan. Meski begitu, budaya baca di Indonesia masih rendah, meskipun akses buku semakin luas dan mudah. Untuk meningkatkan minat baca, kita bisa mulai dengan bacaan yang ringan, memanfaatkan e-book, atau menabung untuk membeli buku yang kita inginkan. Dengan berbagai kemudahan yang ada sekarang, ditambah fasilitas yang semakin memadai, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menunda berliterasi dan memperkaya wawasan kita. Saya Rahmat Sudirman, izin pamit undur diri.